Pernah nggak sih kamu lagi jalan santai di mall, terus tiba-tiba dengar suara jeritan melengking, pas ditengok, ada anak kecil lagi guling di lantai, nangis kejar minta mainan. Dan orang tuanya cuma berdiri diam, senyum tipis, sambil ngomong pelan banget, adik kita validasi dulu ya perasaannya. Wah, sering banget. Itu pemandangan klasik akhir pekan. Dan biasanya, orang-orang di sekitarnya langsung bisik-bisik, "Duh, itu anak kok dibiarin ngelunjak sih? Kurang tegas nih orang tuanya." Nah itu dia, langsung muncul label ngelunjak. Jujur ya, kadang aku sendiri bingung. Di satu sisi kita disuruh menerapkan gentle parenting, harus lembut, harus empati. Tapi di sisi lain, kok rasanya batas antara lembut sama membiarkan itu jadi kabur banget. Apakah gentle parenting itu emang resep bikin anak jadi bos kecil di rumah? Pertanyaan yang tajam. Dan ini keresahan banyak banget orang tua milenial dan Gen Z sekarang. Jawabannya singkatnya, tidak. Tapi ada tapinya yang besar. Yang sering kita lihat sebagai anak ngelunjak atau manipulatif itu seringkali bukan hasil dari gentle parenting, melainkan permissive parenting atau pola asuh permisif. Masalahnya, kemasannya mirip, tapi isinya beda total. Tunggu, kemasannya mirip. Maksudnya gimana? Kan sama-sama nggak ngebentak, sama-sama nggak mukul. Bedanya di mana? Bedanya ada di satu kata kunci, batasan atau boundaries. Di pola asuh permisif, orang tua itu hangat, penuh kasih sayang, tapi mereka takut konflik. Mereka takut anaknya nangis. Jadi, aturannya longgar. Atau bahkan nggak ada aturan sama sekali. Kalau anak minta permen sebelum makan malam, orang tua permisif bakal bilang, "Ya udah deh, daripada nangis, ambil aja." Oke, jadi motivasinya adalah menghindari drama. Tepat sekali. Itu peacekeeping, bukan parenting. Sementara gentle parenting atau istilah akademisnya pola asuh otoritatif, itu hangatnya sama tingginya, tapi tuntutannya juga tinggi. Ada aturan yang jelas. Kalau di anak minta permen sebelum makan, gentle parent bakal bilang, "Aku tahu kamu pengen banget permen itu, rasanya enak kan? Tapi kita makan nasi dulu, permennya buat nanti." Dan anaknya pasti nangis dong. Pasti. Dan disitulah letak ujiannya. Gentle parenting itu bukan tentang membuat anak berhenti menangis. Ini yang sering salah kaprah. Orang pikir kalau gentle, anak harus senyum terus. Padahal, gentle parenting itu adalah menemani anak saat mereka kecewa karena berhadapan dengan batasan. Kita validasi emosinya. Iya, sedih ya, nggak boleh makan permen. Tapi batasannya tetap tegak. Tetap nggak boleh makan permen sekarang. Wah, itu berat loh. Maksudku secara mental. Lebih gampang ngebentak, diam, atau sekalian kasih aja permennya biar diam. Daripada harus nemenin anak nangis sambil tetap tegas. Betul, makanya aku selalu bilang, gentle parenting itu sebenarnya pola asuh yang paling melelahkan buat orang tua. Karena kita harus meregulasi emosi kita sendiri dulu sebelum ngurusin emosi anak. Kalau kita lagi stres, capek kerja, terus anak tantrum, insting kita kan fight or flight. Antara kita marah, fight, atau kita nyerah, flight babak permisif. Gentle parenting itu jalan tengah yang butuh kesadaran penuh. Jadi mitos kalau gentle parenting bikin anak ngelunjak itu sebenarnya salah alamat ya. Yang bikin ngelunjak itu karena orang tuanya nggak punya tulang punggung buat bilang tidak. Kasarnya begitu. Anak itu butuh struktur. Bayangkan kalau kamu kerja di kantor, tapi bos kamu nggak pernah ngasih deadline, nggak pernah ngasih job desk jelas. Terserah kamu mau ngapain aja. Awalnya mungkin asik, tapi lama-lama kamu bakal cemas. Ini aku bener nggak sih kerjanya? Anak juga gitu. Kalau nggak ada batasan, mereka justru merasa tidak aman. Akhirnya, mereka ngelunjak atau ngetes terus. Sebenarnya mereka lagi nyari tembok. Mana sih batasnya? Sampai mana aku boleh bertindak? Menarik banget analoginya. Mereka ngetes bukan karena jahat, tapi karena nyari pegangan ya. Tapi gini, aku sering lihat konten di sosmed. Orang tua yang bilang, kita nggak boleh bilang jangan ke anak. Itu gimana? Bukannya itu malah bikin anak jadi nggak paham konsep larangan. Itu salah satu contoh pendangkalan konsep yang bahaya. Menghindari kata jangan itu maksudnya adalah memberikan instruksi yang lebih jelas.
Otak anak kecil itu susah memproses negasi. Kalau aku bilang ke kamu, jangan bayangkan gajah warna pink. Apa yang ada di kepalamu? Gajah warna pink. Nah, itu dia. Kalau kita teriak, jangan lari, otak anak memproses lari. Di gentle parenting, kita diajarkan untuk memberitahu apa yang harus dilakukan. Ganti, jangan lari dengan jalan pelan-pelan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh melarang hal berbahaya. Kalau anak mau pegang kompor panas, ya kita harus tegas. Stop, itu panas. Gentle itu bukan berarti lembek. Kita bisa tegas tanpa harus kasar. Oke, tegas tanpa kasar. Ini seninya. Tapi, ada risiko nggak sih? Maksudku, kalau kita terlalu banyak validasi perasaan oh, kamu marah ya, oh kamu kecewa ya. Apakah kita nggak sedang membesarkan generasi yang snowflake, yang dikit-dikit merasa tersakiti perasaannya dan nggak tahan banting di dunia nyata yang keras ini? Ini pertanyaan filosofis yang bagus. Banyak orang takut anak jadi lembek. Tapi coba kita balik logikanya. Orang yang tahan banting itu terbentuk dari apa? Apakah dari orang yang sering diabaikan perasaannya, sehingga dia mati rasa? Atau dari orang yang paham emosinya, tahu cara mengelolanya, dan merasa didukung? Kalau dipikir-pikir, orang yang sering ditekan biasanya malah meledak di kemudian hari atau jadi people pleaser. Persis. Resiliensi atau ketangguhan mental itu tumbuh dari rasa aman. Anak yang divalidasi emosinya, oke, aku boleh marah, tapi aku nggak boleh mukul. Dia belajar regulasi diri. Nanti pas dia gede, ketemu bos nyebelin, dia nggak bakal tantrum lempar meja. Dan dia juga nggak bakal depresi memendam sendiri. Dia bakal bisa bilang, saya kecewa dengan keputusan ini, tapi saya akan kerjakan profesional. Itu skill mahal loh. Jadi gentle parenting itu sebenarnya investasi jangka panjang ya, bukan buat kenyamanan hari ini. Banget. Kalau mau nyaman hari ini, ya pakai cara otoriter, takut-takutan, atau permisif, sogok-sogokan. Tapi kalau mau anak yang punya integritas, bisa mikir kritis, dan punya hubungan batin yang kuat sama kita sampai tua nanti, ya gentle parenting. Tapi jujur deh, prakteknya susah banget. Kita kan dibesarkan dengan gaya zaman dulu. Disabet sapu lidi, dibentak. Kadang monster itu keluar lagi pas kita jadi orang tua. Itu wajar. Kita sedang memutus rantai trauma antar generasi. Itu beratnya minta ampun. Kita belajar mengasuh anak sambil mengasuh inner child kita. Sendiri yang dulu mungkin sering dibilang cengeng kalau nangis. Makanya, gentle parenting itu juga soal memaafkan diri sendiri. Kalau hari ini kelepasan ngebentak, ya minta maaf ke anak. Itu juga bagian dari mengajarkan tanggung jawab. Minta maaf ke anak, itu hal yang jarang banget dilakukan orang tua zaman dulu ya. Gengsi mungkin. Padahal itu kunci biar anak nggak ngelunjak. Anak yang melihat orang tuanya berani mengakui kesalahan akan belajar bahwa otoritas itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi soal rasa hormat dan keadilan. Anak akan respek ke kita bukan karena takut, tapi karena mereka percaya sama kita. Jadi kalau ada pendengar kita nih yang merasa, waduh kayaknya selama ini aku terjebak di permisif deh, anakku mulai raja-raja kecil di rumah. Belum terlambat buat putar balik. Nggak ada kata terlambat. Mulai hari ini, tetapkan batasan. Bikin house rules. Tapi sampaikan dengan koneksi. Nah, mulai besok, aturan main gadget berubah ya. Ayah, ibu sayang sama kamu. Makanya kita perlu atur ini biar kamu sehat. Awalnya pasti ada perlawanan, pasti ada tantrum besar. Itu namanya extinction burst. Perilaku buruk memuncak sebelum akhirnya hilang. Tahan di situ. Konsisten. Jangan goyah. Extinction burst, istilah baru lagi nih. Jadi kalau anak ngamuk makin parah pas kita mulai tegas, itu tandanya kita di jalan yang benar. Betul. Itu tandanya mereka lagi ngetes. Ini aturan beneran apa cuma gertakan sambal. Kalau kita tetap tenang dan konsisten, lama-lama mereka akan paham. Oke, orang tua gue serius. Gue aman di sini. Gila, daging semua ini obrolannya. Rasanya kayak ditampar bolak-balik tapi pakai bantal sutra, halus tapi kena banget. Sebelum kita bungkus, ada pesan terakhir buat orang tua yang lagi berjuang di jalan sunyi ini. Ingat aja, tujuan kita bukan membesarkan anak yang penurut kayak robot. Tujuan kita membesarkan manusia dewasa yang sehat mental, punya empati,
dan bisa bikin keputusan sendiri. Jadi kalau hari ini rumah berantakan, anak nangis, dan kamu capek banget, it's okay. Kamu nggak gagal. Kamu lagi berproses. Cakep banget. Dan buat teman-teman yang merasa konten ini gua banget atau malah punya pengalaman beda soal anak yang sedang ngelunjak, please banget tulis di kolom komentar ya. Kita pengen denger cerita kalian, susahnya di mana atau ada tips gitu apa. Betul, kita belajar bareng di sini. Dan jangan lupa, kalau kalian ngerasa obrolan ini bermanfaat, tekan tombol like-nya sekarang juga. Itu gratis tapi berarti banget buat kita biar bisa terus bikin konten kayak gini. Yang belum subscribe, yuk gabung biar nggak ketinggalan episode minggu depan yang nggak kalah seru. Share juga ke pasangan kalian atau ke grup WhatsApp keluarga. Siapa tahu bisa jadi kode halus buat mertua atau ipar yang suka komenin cara asuh kalian. Hahaha, strategi yang bagus. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.